Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam subscribe untuk subscriber TH2 TV channel. Jumpa kembali kita, saudara-saudaraku, sohbat TH2. Tak terasa kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Azza wa Jalla, masih diperjumpakan kembali kita dengan bulan suci Ramadan. Ahla wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan dan bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Sahabat TH2, terkait dengan bulan Ramadan ini, saya ingin kembali mengingatkan tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim. Rasulullah pernah bersabda, "Idza dakhala Ramadhana suffidatis syayatin wa futihati abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar." Apabila masuk di dalam bulan Ramadan itu, setan-setan dibelenggu, dibukakanlah kemudian pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Sahabat TH2, apabila kita melihat bagaimana kontekstualnya dari hadis tadi, artinya bahwa ketika disebutkan setan-setan itu dibelenggu, maka godaan-godaan para setan kepada dunia manusia ini sedang dikurangi. Demikian kemudian ketika pintu-pintu surga itu dibuka, artinya Allah sedang jor-joran memberikan rahmat kepada kita di dalam bulan suci Ramadan. Dibuka kesempatan-kesempatan mulia. Hatta di dalam bulan ini pula Allah menurunkan Lailatul Qadar, sebuah malam yang penuh rahmat. Ketika pahala seorang hamba diterima ibadahnya oleh Allah, dia dapat pahala 1000 bulan. Ngebayang bro, 1000 bulan berapa lama tuh, hitungan sendiri. Oke, sobat kedua, sobat TH2, kemudian juga ketika pintu-pintu neraka itu ditutup, artinya kesempatan-kesempatan yang buruk itu sedang juga ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Dalam konteks perjumpaan kita segmen kali ini, saya hanya ingin mengambil satu bagian kalimat yang di depan. Ketika setan-setan itu dibelenggu, kayak apa sih? Maka inilah segmen yang kita sepakati bernama Sambal So Setan, yaitu sama-sama belajar soal setan. Asik. Sahabat TH2, apabila disebutkan bahwa setan itu dibelenggu, artinya kan setan sedang diikat. Dibelenggu itu diikat tangannya, dibelenggu itu diikat kakinya. Tapi kok kita seringkali masih merasakan demikian tajam kita tergoda dengan hawa nafsu kita. Seakan-akan ada keterikatan, ada kesertaan setan yang mengganggu dan menggoda kita, sehingga maksiat masih terus jor-joran kita bisa lakukan, sehingga selera kita, semangat kita untuk ibadah juga masih rendah. Sehingga untuk memenuhi target berpuasa sesuai dengan perintah Allah, imanan wahtisaban, di mana kita harus berpuasa dengan penuh keimanan, dengan semangat sukacita, ikhtisaban, dengan semangat sukacita dan tanpa keluh kesah, kadang sulit kita lakukan. Di sini seakan-akan bahwa peranan setan masih berlaku pada diri kita. Nah, inilah yang akan kita bongkar pada segmen kali ini, Sobat TH2. Saya pakai sorban biar kelihatan kayak orang benar. Mudah-mudahan dengan berkahnya bulan suci Ramadan, benar-benar saya dijadikan orang benar. Amin. Yang gak amin syirik berarti. Oke, Sobat TH2, lanjut kembali. Lalu kenapa bahwa kita masih merasa kita diganggu dan digoda oleh setan? Sebaiknya kita bongkar saja kerahasiaannya dalam Sambal So Setan ini. Kita akan menjelaskan bagaimana Tazkiratul Aulia yang pernah ditulis oleh Syekh Fariduddin menceritakan, dan kisah ini harus kita awali bongkar dari sebuah peristiwa ketika Nabiullah Adam alaihissalam dan Ibu Hawa masih berada di surga. Pada waktu itu Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, jangan kamu dekati pohon khuldi ini.
Tetapi kemudian karena bujuk rayu iblis, Nabi Adam tergoda mendekati pohon itu. Bukan cuma mendekati, tapi sampai menyantap buah khuldi. Dari peristiwa itu kemudian Nabi Adam dan Ibu Hawa diturunkan ke muka bumi. Itulah awal dari sebuah kisah perjalanan sunatullah yang menandakan dimulainya khalifah fil ard. Artinya Nabi Adam ditunjuk sebagai khalifah di atas bumi ini. Nah Sobat TH2, kisah dimulainya kehidupan babak baru yang ada di muka bumi ini adalah ketika kemudian Nabi Adam alaihissalam bersama Ibu Hawa sudah berumah tangga di muka bumi. Yang suka tidak suka terpaksa juga harus bertetangga dengan iblis laknatullah. Mereka tetap satu RT sebagaimana ketika mereka berada di surga dulu. Jadi Sobat TH2, pada zaman Nabi Adam itu juga sudah ada RT RW. Ada kelurahannya. Nah, ini kan nggak ada yang tahu. Siapapun nggak ada yang tahu kalau pada zaman Nabi Adam sudah ada RT RW. Cuman saya yang tahu. Makanya kan cuman saya yang ngomong. Kayak kue soal. Lanjut kembali bahwa kemudian di dalam kehidupan berumah tangga itu sekali waktu sang iblis ini bertamu kepada Nabi Adam. Pada saat itu Nabi Adam tidak ada di rumah, cuman ada Bunda Hawa. Tok 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 tok, bunyi pintunya. Nah, si iblis ini bertamu ke rumahnya Ibu Hawa. Assalamualaikum ya Hawa. Waalaikumsalam, kata Ibu Hawa. Saya mohon maaf, siang ini mau pergi sebentar. Saya mau nitip anak saya. Ini anak saya bernama Khonas. Nah, anaknya yang bernama Khonas ini dititipkan kepada Ibu Hawa. Sobat TH2, apabila iblis di dalam kisah ini menyebut nama anaknya Khonas, inilah yang kemudian mufasir bagaimana memaknai surat An-Nas ya, seperti kita ketahui di dalam Al-Quran yang merupakan surat Makkiyah yang 6 ayat itu. Satu dari ayat itu berbunyi min syarril waswasil khannas, di mana diterjemahkan oleh mufasir itu min syarril waswasil khannas itu adalah dari gangguan bisikan setan yang tersembunyi. Khannas dimaknani sebagai setan yang tersembunyi. Di dalam kisah Tazkiratul Auliya, Khannas disebutkan sebagai anaknya iblis. Ini kedudukan ceritanya. Hari ketika Nabi Adam pergi dari rumahnya, itulah yang dimanfaatkan oleh iblis untuk menitipkan Khonas anaknya kepada Ibu Hawa. Konon akhirnya diterima titipan itu. Tak lama kemudian Nabi Adam pulang ke rumah. Terkejut, kok ada si Khonas anaknya iblis. Hawa, kenapa dia ada di rumah kita? Tadi Pak Iblis titip ke kita, jadi terpaksa saya terima. Ya Allah, Nyai. Loh, kok Nabi Adam panggil Ibu Hawa Nyai? Ini ada ceritanya sendiri. Karena ada yang bilang bahwa Nyai itu kan bahasa Sunda. Karena ada yang bilang bahwa bahasa Sunda itu bahasa tertua di dunia. Saya bilang, ketika teman-teman rasa benar nggak sih kalau bahasa Sunda itu bahasa yang paling tua di dunia? Saya katakan benar. Karena Nabi Adam itu diturunkannya di Cimahi. Gitu. Kalau memang bukan Cimahi, ya berarti nggak benar. Gitu aja Son. Lanjut kembali pada cerita tadi, bahwa kemudian Adam terkejut, Nabi Adam memarahi Ibu Hawa. Bahaya Nyai, bahaya Bunda Hawa kalau si Khonas ada di rumah kita. Sini, tak bawa. Khonas diteng-teng ke sebuah bukit. Lalu sama Nabi Adam dibunuh si Khonas. Jebret, dipotong-potong, dimutilasi jadi 4 bagian. Tubuh Khonas yang sudah mortar itu tadi lalu disangkut-sangkutin di pohon-pohon. Ada yang sebelah selatan, ada yang sebelah utara, ada yang sebelah barat dan timur. Terpisah di 4 bagian. Nabi Adam pulang ke rumah. Tenang Hawa, Khonas sudah saya bunuh. Nanti kalau iblis nanyakan, bilang bahwa sudah saya bunuh. Tubuhnya sebagai 4, saya mutilasi jadi 4. Ya sudah, Nabi Adam pergi lagi. Itulah kemudian iblis muncul lagi. Dia datang lagi ke rumah Ibu Hawa tadi. Mana anakku Hawa? Sudah dibunuh sama suamiku. Kan saya bilang, suamiku tuh nggak seneng sama kamu. Makanya jangan kamu titipkan ke saya. Dia marah dan dibunuh. Iblis sama sekali tidak marah. Dia bisa bahkan tersenyum. Dan dia berkata,
Gak apa-apa, Adam itu tetanggaku yang baik. Adam itu seorang nabi, Adam itu seorang Rasulullah. Gak mungkin dia marah sama saya. Ya sudah, gak apa-apa, saya akan undang anak saya. Ibu Hawa terdiam. Lalu iblis berdiri di depan pintu dan dia berkata, ya Khonas, ta'ali. Wahai Khonas, kemari kamu. Itu benar, Khonas yang sudah dimutilasi sama Nabi Adam hidup kembali, menyatu lagi tubuhnya dan hidup menghampiri bapaknya. Ibu Hawa lemes, bisa hidup lagi ya. Nah, kemudian sang iblis berkata lagi, Hawa, sebentar aja, saya titipin lagi, saya nggak lama kok, nanti saya akan kembali lagi. Aduh, nanti suamiku mana lagi, kalau dibunuh gimana, saya nggak tanggung jawab loh. Gak mungkin suamimu akan membunuh anakku. Kembali Ibu Hawa terbujuk oleh rayuan maut yang manis dari mulut sang iblis. Si Khonas berada di rumah Bunda Hawa lagi. Benar, tak lama kemudian Nabi Adam pulang ke rumah. Kaget lagi, Hawa, ini kok Khonas ada lagi di rumah kita? Diceritakan sama Bunda Hawa bahwa tadi iblis datang dan mengundang anaknya itu hidup lagi. Oh begitu, kata Nabi Adam, berarti iblis nantang saya. Oke, sekarang Khonas saya bawa. Khonas dibawa lagi ke sebuah bukit, dibunuh sama Nabi Adam. Kali ini dibakar. Musiknya kan begitu ya, kebakar gitu kan. Begitu sudah dibakar jadi abu, habis. Abunya dikumpulin sama Nabi Adam. Keresek, 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 keresek. Lalu abu itu dibungkus, dibawanya ke laut. Sebagian dari abu jenazahnya Khonas itu dibuang ke laut, puas, hanyut dilarung dengan ombak, oleh ombak-ombak. Sebagian lagi dibuang di bukit-bukit, disebar. Sebagian lagi tiup-tiupkan ke angin, dengan harapan bahwa si Khonas ini tidak akan hidup lagi karena sudah jadi abu dan disebar kemana-mana. Nabi Adam pulang ke rumah, diceritakannya kepada Ibu Hawa, Khonas sudah mati, sudah saya bunuh dan saya bakar, abunya saya sebar-sebar. Alhamdulillah, kata Ibu Hawa, sudah kamu baik-baik di rumah. Nah, pada saat Nabi Adam tak di rumah, datang lagi si iblis. Tok, 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 tok. Assalamualaikum ya Hawa. Waalaikumsalam. Laknatullah, kamu mau ngambil anakmu kan? Iya, saya kan sudah bilang suamiku itu Adam tidak suka kepadamu, jadi dibunuh lagi. Iblis pura-pura terdiam. Ya Allah, apa salah anakku? Kata. Ya sudah, nggak apa-apa, mungkin Adam lagi nggak enak hati sehingga dia marah. Kata iblis. Tidak marah, tetap tersenyum. Dan kemudian iblis kembali mengundang, ya Khonas, ta'ali. Itu abu-abu yang berserakan di laut dan di gunung-gunung itu berkumpul kembali, wujud kembali, menyamperi lagi, menghampiri Nabi Adam, hidup lagi. Kembali Ibu Hawa bingung. Luar biasa si Khonas, anaknya iblis ini. Sudah dibunuh jadi abu saja, dikumpulkan masih ketemu lagi. Nah, di situ kemudian iblis, ini sekali lagi ya, saya titip, nggak lama nih. Aduh, nggak mau, kata Ibu Hawa. Nggak apa-apa Ibu Hawa, Anda kan seorang istri yang baik, istrinya khalifah fil ard, pasti mau dong, cuman sekedar itu. Kita kan satu RT, gitu. Begitu kata iblis. Bujuk rayu kembali dilakukan oleh iblis. Terpaksa Ibu Hawa mau kembali dititipi si Khonas yang hidup lagi itu. Sepeninggal iblis, datanglah Nabi Adam pulang ke rumah. Kembali sangat marah Nabi Adam. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hawa, kenapa nih si Khonas ada lagi di rumah kita? Bukankah sudah saya bunuh dan saya bakar? Iya Adam, tapi ilmunya iblis itu luar biasa. Walaupun kamu sudah bakar, dibunuh, dibakar, abunya disebar kemana-mana, dia cukup berdiri depan pintu. Dia teriak, ya Khonas ta'ali, wahai Khonas kemari. Datang lagi, hidup lagi. Apa yang mesti lagi saya lakukan? Kata Ibu Hawa. Nabi Adam terdiam. Oh, kurang ajar si iblis. Benar-benar dia mau nantang saya. Oke, sekarang akan saya lakukan lagi biar dia mampus si Khonas ini dan tidak membahayakan lagi kita. Diambil lagi si Khonas, dibunuh, kali ini direbus. Basbis-bus direbus di dalam kuali sampai matang tuh Khonas. Sudah matang, daging Khonas itu dimakan sama Nabi Adam.
nih Hawa, sebagian makan kamu, sebagian dimakan saya. Dimakan habislah daging Khanas, disantap berdua oleh Ibu Hawa dan Nabi Adam. Tenang saja kamu, sekarang saya nggak akan keluar rumah, saya tunggu iblis. Kalau dia datang, biar saya ngadepin, kata Nabi Adam. Betul saudara, datanglah iblis, kelontang. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Khalifatul Ard. Muji-muji Nabi Adam, pujuk rayu iblis. Nabi Adam tersenyum dengan tenang. Mau apa kamu laknatullah? Saya datang ke sini untuk mengambil Khanas anakku. Sudah tidak ada, kata Nabi Adam. Sudah tidak ada. Saya tahu kelemahannya. Kemarin saya bunuh, saya mutilasi jadi 4, kamu bisa undang hidup lagi. Kemarin saya bakar, kemudian abunya saya buang kemana-mana, kamu bisa undang lagi. Sekarang kamu tidak bisa lagi. Kenapa? Kata iblis. Nabi Adam bilang, karena anakmu sudah saya godok, saya rebus, lalu saya makan ke dalam perutku dan perutnya Hawa, tak bagi 2. Mau apa kamu? Iblis dengan tenang tersenyum dan malah tertawa. Adam, itu yang ku mau. Ini yang ku mau, agar Khanas anakku bisa masuk ke dalam tubuhmu dan tubuh istrimu. Dengan begitu dia akan leluasa bercampur di dalam darah turunan anak cucumu. Lemas Nabi Adam. Astagfirullahaladzim. Luar biasa kurang ajarnya si iblis ini, menggoda dan mengganggu serta memporak-porandakan kehidupanku. Batin Nabi Adam berkata seperti itu. Lalu iblis berkata di hadapan perut Nabi Ibu Hawa, wahai Khanas yang ada di dalam perut istrinya Adam, kamu sekarang berada di situ. Tugas berikutnya adalah bercampurlah kamu dengan darah anak cucunya, ganggu dia supaya tidak bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugasku selesai. Iblis pergi meninggalkan Nabi Adam dengan tertawa terbahak-bahak. Nabi Adam tertinggal dalam kondisi yang lemas. Nabi Adam kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana atas perlakuan zalim yang dilakukannya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Penerima Taubat. Allah pun menerima taubat Nabi Adam. Nah, sobat TH2, kisah ini diangkat tidak berarti bahwa kita membenarkan tentang dosa turunan yang telah dilakukan oleh bapak dan ibu kita, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Kisah ini juga diangkat bukan berarti kita ingin menyalahkan bahwa karena adanya darah Khanas di dalam tubuh kita, kemudian kita menjadi rentan dan mudah diganggu oleh setan. Tidak, karena Allah sudah menerima tobatnya Nabi Adam. Sehingga kendati pun kalau Khanas itu ada di dalam tubuh kita, jika kita mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Adam, maka Khanas tidak akan bisa berarti apa-apa. Benar memang, jika kita tidak melakukan pendekatan diri takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita makan, Khanas akan ikut makan. Ketika kita bersuka cita, Khanas akan menikmati sukacita kita. Tetapi dia akan menderita jika kita berpuasa kepada Allah. Dia akan kelaparan dan menerima dahaga yang luar biasa. Jika kita sedang sholat, dia hatta akan merasakan bagaimana kesakitan yang dahsyat. Jika kita melakukan perbuatan-perbuatan mulia, dia akan juga tersiksa batiniahnya. Terus menerus jika kita zikir kepada Allah, dia akan kurus kering dan akhirnya dia akan mati dengan sendirinya di dalam tubuh kita itu. Itulah proteksinya, itulah caranya agar Khanas ini tidak bisa berpengaruh. Jadi apabila bahwa sejauh setan dibelenggu di dalam bulan Ramadan, bahwa sejauh Khanas sudah ada di dalam tubuh kita, kita memang masih merasakan godaan-godaan setan itu, tetapi kita masih punya cara untuk melawannya. Dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kisah yang inspiringnya kita sampaikan dari Tazkiratul Aulia, karya kitab yang ditulis oleh Syekh Fariduddin Attar. Semoga ini semua bermanfaat. Oh iya sobat TH2, ada yang bilang kalau bulan Ramadan itu setan nggak bisa dilihat.
karena sedang dibelenggu. Oh, salah. Dalam bulan Ramadan, bulan puasa ini juga setan masih bisa dilihat, tetapi tidak bisa utuh sebadan. Seringkali setan itu kan ada di tempat-tempat gelap, di pohon-pohon, di hutan-hutan. Kalau bulan puasa dia turun gunung, malah ada di kota-kota. Cuman yang bisa dilihat kakinya doang. Nah, coba saja dilihat. Kalau siang ada di warteg, ada di warung bubur, ada di warung Padang. Nah, setan kelihatan kakinya kayak kue sot. Baik Sobat TH2, jangan lupa like and comment. Buat saudara-saudaraku yang belum subscribe, mohon dengan sangat subscribe ya. Dukung channel kami akan terus bisa berkarya dalam mengeksplorasi dan mengedukasi persoalan-persoalan supranatural. Sampai jumpa pada sampel-sampel berikutnya. Hati-hati.